Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu nabi yang terkenal karena kesolehan dan ketaatannya dalam beribadah. Nabi Idris alaihi salam mendapatkan mukjizat dari Allah, yakni bertamasya ke syurga dan neraka. Nabi Idris alaihi salam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Pertama, Nabi Idris alaihi salam dijuluki Asad al-Asad, singa dari segala singa, karena berani, gagah, cekatan dalam menunggang kuda, dan tidak pernah berputus asa dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, Nabi Idris alaihi salam dijuluki Harmasul Haramisah, ahli perbintangan. Konon ia menguasai banyak bahasa dan mahir dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu perhitungan, ilmu alam, ilmu perbintangan, dan lain sebagainya. Salah satunya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 hingga 57. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Terdapat beberapa tafsir bahwa martabat yang tinggi berarti adalah peristiwa ketika Allah mengangkat Nabi Idris alaihi salam ke surga setelah kunjungannya. Berikut ceritanya. Mukjizat untuk mengunjungi surga dan neraka. Mengutip buku kisah luar biasa 25 Nabi dan Rasul karya Heni Nur Aini, pada suatu ketika Nabi Idris alaihi salam didatangi malaikat Israel yang menyamar sebagai seorang laki-laki tampan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan malaikat maut tersebut bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam, melainkan sekedar bertemu karena ia kagum terhadap Nabi Idris alaihi salam yang ahli ibadah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Idris alaihi salam pun menanyakan siapa sebenarnya lelaki tampan yang mengunjunginya itu. Akhirnya malaikat Israel pun mengakui siapa dirinya dan menyampaikan maksud kedatangannya. Nabi Idris alaihi salam mengajukan sebuah permintaan, yakni ingin mengetahui tentang bagaimana surga dan neraka untuk mengingatkannya akan azab Allah. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris alaihi salam ke neraka. Permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Ketika hampir sampai, Nabi Idris alaihi salam langsung pingsan sebab melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Ternyata Nabi Idris alaihi salam tidak sanggup menyaksikan berbagai macam siksaan yang mengerikan itu. Seumur hidupnya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api yang sangat panas berkobar-kobar disertai bunyi gemuruh yang menakutkan. Ia tidak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Oleh karenanya Nabi Idris alaihi salam semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah dan tergulung oleh api neraka. Nabi Idris alaihi salam kemudian meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Namun dengan hal itu, Nabi Idris alaihi salam semakin menguatkan tekad dan imannya untuk selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris takjub dengan pesona surga. Setelah mengunjungi neraka, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihi salam ke surga. Di sana ia juga nyaris pingsan. Ahmad Fatih menyebutkan dalam bukunya Menengok Kisah 25 Nabi dan Rasul bahwa Nabi Idris alaihi salam bukan pingsan karena ketakutan, melainkan terpesona oleh segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris alaihi salam melihat sungai-sungai yang begitu bening airnya seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari emas dan perak. Ia pun melihat istana yang disediakan untuk para penghuni syurga. Sepanjang mata memandang, Nabi Idris alaihi salam menemui begitu banyak pohon yang menghasilkan buah-buahan yang segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihi salam untuk pulang ke bumi. Namun Nabi Idris alaihi salam enggan pulang. Malaikat Israel lantas memberinya peringatan
Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya. Awalnya Nabi Idris alaihissalam teguh pendirian tidak ingin meninggalkan surga. Namun pada akhirnya Nabi Idris alaihissalam pun mengangguk dan bertekad akan selalu beribadah kepada Allah sampai hari kiamat tiba. Adapun Allah yang Maha Pengasih terutama kepada nabinya, kemudian mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit. Ahmad Sobirianto dalam bukunya Dipuji dan Dihina Allah mengatakan, Nabi Idris alaihissalam pun menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tepatnya di langit keempat tanpa mengalami kematian. Waktu diangkat ke tempat itu, Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Kelak ketika Rasulullah SAW melakukan mi'raj ke langit menghadap Allah bersama malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Rasulullah menghampiri Nabi Idris alaihissalam dan singgah sejenak sebelum akhirnya naik ke langit paling atas. Hal tersebut berdasarkan pada hadis berikut. Rasulullah bersabda, "Gerbang telah terbuka dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah ia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan selamat datang wahai saudaraku yang alim dan nabi yang soleh. Sebagai balasan salamnya kepadaku." Hadis riwayat Bukhari. Tugas Nabi Idris semasa di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Idris alaihissalam kepada suatu kaum agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Idris alaihissalam saat itu diketahui mulai menyembah api. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, sebagaimana diterjemahkan Dudi Rosyadi, sejumlah ulama ahli nasab menyebut bahwa Nabi Idris alaihissalam termasuk dalam silsilah nasab Rasulullah SAW. Ia adalah manusia pertama yang diberikan tanggung jawab kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam dan Syits alaihissalam. Melansir dari buku sejarah terlengkap 25 Nabi karya Rizam Aizid, Nabi Idris alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada Bani Qabil. Kaum Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Qabil, putra dari Nabi Adam alaihissalam yang melakukan pembunuhan pertama. Nabi Idris alaihissalam disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57. Firman berikutnya, ingatlah pula Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang sabar. Kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Masih dalam buku yang sama dijelaskan bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Ia hidup ketika orang-orang mulai menyembah api. Semasa hidupnya, Nabi Idris alaihissalam membagi waktunya menjadi 2 dalam seminggu, yakni 3 hari ia akan mengajarkan kepada kaumnya, adapun 4 hari berikutnya, ia akan mencurahkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Idris alaihissalam saat berdakwah kepada kaumnya. Eka Satria dalam bukunya Mengenal Mukjizat 25 Nabi menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihissalam memiliki mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dianugerahi kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatannya tersebut, ia memerangi Bani Qabil yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam tersebut, ia diberi gelar Asad al-Usud yang memiliki arti singa dari segala singa. Selain dianugerahi kekuatan yang luar biasa, Nabi Idris alaihissalam juga diberi mukjizat kepandaian dalam ilmu pengetahuan. Ia seorang yang pandai dalam menulis, membaca, menghitung, dan menguasai ilmu pengetahuan lainnya. Nabi Idris alaihissalam juga orang pertama di dunia yang mengetahui berbagai ilmu pengetahuan. Berikut ini beberapa ilmu pengetahuan dunia yang diketahui Nabi Idris alaihissalam.
Ia adalah orang pertama di dunia yang pandai menulis dengan pena. Ia adalah orang pertama di dunia yang pandai membaca. Ia adalah orang pertama di dunia yang mengetahui ilmu perbintangan. Ia adalah orang pertama di dunia yang pandai dalam berhitung. Ia adalah orang pertama di dunia yang tangkas dalam berkuda. Ia adalah orang pertama di dunia yang pandai menjahit. Nasihat bijak Nabi Idris alaihissalam. Rizm Aizid dalam buku sejarah terlengkap 25 Nabi juga memaparkan mengenai nasihat dan ajaran Nabi Idris alaihissalam. Berikut ini beberapa nasihat dan untayan kata mutiara Nabi Idris alaihissalam. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal salehnya. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula untuk puasa dan sholatmu. Janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa. Taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu, serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah iri hati kepada orang yang baik nasibnya, karena ia tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. Barang siapa melampaui kesederhanaan, maka tidak ada sesuatu pun yang akan memuaskannya. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.